Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fil istisqa bin nujum, halaman 38. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan al-istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang. Sekali lagi, babnya berkaitan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan hukum menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Kita baca riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau berkata, qala Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala akhbarana an Malik an Saleh ibni Kaisan an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbata ibni Mas'ud an Zaid ibni Khalid al-Juhani. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari guru beliau Imam Malik sampai kepada sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyati fi ithri sama'in kanat minal lail. Rasul SAW pernah salat mengimami kami salat subuh di tempat yang namanya Al-Hudaybiyah, selesai hujan di kala malam harinya. Anak ulangi lagi, Rasul SAW pernah mengimami salat subuh di Hudaybiyah yang malam harinya itu turun hujan. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Selesai salat, beliau menghadapkan wajah kepada manusia, kepada makmum.
Faqala, seraya bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Rasul, Allah berfirman, pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang mukmin kepadaku, ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, adapun yang mengatakan kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dialah yang mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka dialah yang kafir kepadaku, mukmin beriman kepada bintang-bintang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sebelum kita membaca lebih lanjut ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, pembahasan ini berkaitan dengan masalah juga ilmu perbintangan, ya, ilmu at-tanjim dari kata-kata an-nujum. Kata para ulama, ilmu perbintangan ada dua. Ilmu at-ta'sir, at-ta'sir artinya mempengaruhi atau berpengaruh. Yang kedua ilmu at-taisir, ilmu peredaran bintang-bintang. Yang pertama ini haram, ilmu at-ta'sir. Ini ada 3 jenisnya, 3-tiganya haram. Kalau kita bisa dikatakan 1A, 1B, 1C. Ilmu at-ta'sir dari kata-kata athara yu'assiru, mempengaruhi. Yang pertama kata para ulama, ilmu at-ta'sir yaitu meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan. Ini keyakinan syirik akbar, kufur akbar. Kalau ada yang mengatakan bintang itulah yang menurunkan hujan, ya, sebagaimana akidah orang-orang ateis atau yang semisal dengan mereka, yang mereka tidak meyakini adanya Rabbul Alamin. Mereka meyakini alam ini tercipta dengan sendirinya, mereka yang mengatur diri mereka, naudzubillahi min dzalik. Ataupun ada keyakinan dari sebagian para penyembah bintang-bintang itu, seperti kaum Sabi'ah, yang mereka meyakini bintang-bintang itulah yang berpengaruh di alam semesta ini. Di antaranya menurunkan hujan. Ini adalah syirik dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Ilmu perbintangan yang pertama ini namanya ta'sir, karena tadi mereka meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Yang kedua atau 1B di antara ilmu at-ta'sir yang haram, seperti yang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, ya, kalau bintangnya itu apa? Skorpion, maka apa? Bisa digigit sama kalajengking misalnya. Ya, ramalan nasib, ya, masalah asmara, masalah apalagi ekonomi dan sebagainya. Ini adalah apa? Kufur akbar, meyakini ramalan-ramalan bintang-bintang tersebut. Atau mungkin ada sebagian budaya di tengah-tengah kita itu yang berkaitan dengan weton. Betul enggak? Iya, itu kan kurang lebih sama. Ya, meyakini bahwasannya bulan ini, tanggal lahir seperti ini bintangnya demikian,
ini nggak boleh dijodohkan dengan bintangnya itu buruan nanti. Ini khurafat. Ini sama dengan at-tatayyur yang sudah kita bahas. Ini juga ada pembahasan juga berkaitan dengan ini at-tanjim. Ini meyakini bintang-bintang itu punya pengaruh dalam kehidupan manusia. Ini sekali lagi adalah syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim muslimah meyakini hal-hal tersebut. Mana itu syahadatnya la ilaha illallah. Apa dosanya misalnya tadi? Wetonnya seperti ini, nanti sial kalau kawinnya tanggal ini dan ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sama dengan ilmu perdukunan. Maka harus seorang muslim muslimah kembali kepada at-tauhid. Dan sekali lagi Imam Syafi'i ini juga pembahasan beliau kental dengan al-aqidah, dengan at-tauhid. Maka yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i kembali kepada at-tauhid sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ilmu ta'sir yang kedua. Ilmu yang meyakini adanya pengaruh bintang-bintang itu dalam nasib manusia. Kemudian yang ketiga yang kita bahas sekarang ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan karena sebab bintang ini atau bintang itu. Binaui kada wa kada. Menisbatkan turunnya hujan kepada sekali lagi menurunkan sebabnya turunnya hujan kepada bintang tertentu. Kata ulama ini hukumnya syirkul asghar. Ini masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, cuma lewat perantara bintang-bintang yang mana tidak ada hukum sebab akibatnya kata para ulama. Antara bintang-bintang itu dengan apa turunnya hujan. Dan ini yang akan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun ilmu perbintangan yang kedua, ini yang dikenal dengan ilmu astronomi. Ini ilmu yang dibolehkan dalam al-Islam untuk menentukan arah kiblat, untuk menunjukkan arah perjalanan di laut ataupun di darat. Dan ini yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah manusia mendapatkan petunjuk arah jalan. Dan dikatakan oleh Qatadah, seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan khalaqallahu ta'ala an-nujum lisalasin. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan di langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar untuk setan-setan. Dan yang ketiga tadi, untuk petunjuk arah. Ini sesuatu yang dibolehkan karena memang inilah yang Allah firmankan dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Mulk. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang sebagai hiasan di langit. Insya Allah semuanya bisa menyaksikan sini bagaimana indahnya langit ketika muncul banyak bintang-bintang. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempari setan-setan yang ingin untuk menyadap berita dari langit. Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan kitab Al-Ibana As-Sughra insyaallah ta'ala. Ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan yang ketiga tadi untuk apa? Petunjuk arah.
Dan sebagian ulama mengatakan 3 fungsi bintang ini juga ada pada diri para ulama. Para ulama mereka adalah nujumul ardi, bintang-bintang di atas muka bumi, yang fungsinya sama dengan bintang-bintang tersebut. Untuk apa? Cahaya, hiasan di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada ulama, manusia seperti binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu apa? Halal haram, tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kematian ulama, kata sebagian ulama salaf, sulmatul lil ummah, adalah sesuatu musibah besar bagi umat. Mereka zinatan lil ardi. Yang kedua, ulama mereka sebagai rujuman lisyayatin. Mereka yang membantah syubhat, mereka yang membantah kesesatan dari setan-setan dari kalangan apa? Manusia. Kalau bintang-bintang untuk melempari setan-setan dari kalangan jin, ulama mereka dengan ilmunya membantah syubhat setan-setan dari kalangan manusia. Kemudian yang ketiga tadi sebagai apa? Petunjuk. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sekali lagi, ilmu perbintangan ada 2 kata para ulama. Ilmu ta'sir ini haram. Ada yang syirik besar, kufur besar, ada yang syirik apa? Syirik kecil. Ya. Adapun ilmu taisir, masalah astronomi, peredaran ya, bintang-bintang dan sebagainya, ini sangat diperlukan karena ini ada kaitan dengan hukum sebab akibat. Kita baca qala Syafi'i rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi huwa arabiyyun wasi'ul lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kata-kata orang Arab bukan bermakna sumpah, namun sekadar takkid. Ya, jangan diterjemahkan sumpah. Kalau sumpah nanti apa? Haram demi ayah dan ibuku. Ini sekadar takkid, bahasa yang sudah populerkan oleh orang Arab dan itu bukan maknanya untuk sumpah. Nah, kemudian kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasih bahasa Arabnya, wasi'ul lisan. Huwa arabiyyun wasi'ul lisan. Yahtamil qaulu hada ma'ani. Sabda Rasul tadi ada beberapa maknanya. Artinya ucapan yang singkat namun padat isinya. Ada kata-kata sedikit namun luas maknanya. Itu makna beliau wasi'ul lisan. Kata Imam Syafi'i, wa innama mutira baina dhahranai qaumin aktsaruhum musyrikun. Rasul merasakan turunnya hujan di tengah-tengah kebanyakan orang-orang musyrikin. Li'anna hada fi ghazwatil Hudaybiyah. Karena kisah salatnya Rasul tadi pada waktu perang Al-Hudaybiyah. Wa ara makna qauli wallahu alam anna man qala mutirna bi fadli wa rahmati fadzalika imanun billah. Adapun ucapan Rasul wallahu alam, kata beliau, kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah, ini menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah. Ini yang disunahkan memang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul mensunahkan selesai hujan baca apa? Doa ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah. Karena orang mukmin yakin yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an dan seterusnya. Li'annahu ya'lam annahu la yumtir wa la yuti ila Allah azza wa jalla. Karena orang mukmin dia tahu tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang sekali lagi menunjukkan seorang muslim betul-betul bertauhid kepada Allah, terutama tauhid apa? Ar-rububiyah. Dan sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu, tauhid rububiyah mengharuskan apa? Tauhid al-uluhiyah. Seorang muslim ketika dia sudah yakin Allah yang menurunkan hujan, ini tauhid rububiyah, maka kelazimannya hanya berdoa meminta kepada Allah. Makanya waktu turun hujan dia berdoa apa? Kalau turun hujan doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Maka ketika misalnya tidak turun hujan, ya, alias kemarau panjang, dianjurkan apa? Salat istisqa. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari akidah tauhid rububiyah kepada tauhid al-uluhiyah. Wa ara ma'na qawli wallahu alam anna man qala mutirna bi fadla wa rahmati fadzalika imanun billah li'annahu ya'lam annahu la yumtir wa la yuti ila Allah azza wa jalla. Ini akidah seorang muslim kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, maka kewajibannya bersyukur kepada Allah ketika telah diturunkan hujan, di antaranya membaca zikir mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kemudian ketika turun hujan, minta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ketika tidak turun hujan, berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Ini tauhid seorang hamba kepada Allah. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada ala ma kana ba'du ahli syirki ya'nuna min idafatil matar ila annau amtarahu nau'u kada fadzalika kufrun. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang ini atau bintang itu, sebagaimana keyakinan sebagian kaum musyrikin, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tersebut. Annahu amtarahu nau'u kada. Jadi kata-kata mutirna binau'i kada ada dua makna. Makna yang pertama seperti yang sudah kita sampaikan di ilmu tafsir yang 1A, yaitu apa? Menisbatkan apa? Turunnya hujan kepada bintang, dalam artian bintang ini atau bintang itu yang menurunkan hujan. Tidak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kata beliau kufrun, ya, alias kufur besar. Maka kalau meyakini hujan itu turun, ya sekali lagi karena bintang ini bintang itu, dengan keyakinan bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika kufrun kama qala Rasulullah alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi wasallam. Li'anna waqtun. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya an-nau itu berkaitan dengan waktu. Waktu turunnya hujan. Wal waktu makhluk. Waktu itu makhluk, la yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an. Namanya waktu tidak bisa mendatangkan manfaat dan apa? Madhar. Seperti tadi. Masalah apa? Weton tadi. Kelahirannya si fulan si alan. Gak ada pengaruh dengan kesialan, dengan rezeki. Ya, digatukkan dengan tanggal pernikahannya, dicocokologi istilahnya. Gak ada. Ini sekali lagi akidahnya Rasulullah SAW dan akidahnya Imam Asy-Syafi'i, akidahnya seorang muslim. Waktu itu gak bisa mendatangkan apa? Manfaat dan madarat. Ya, maka sekali lagi tidak ada waktu yang sial, waktu yang ya sekali lagi bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Karena kata beliau, wala yumtir, waktu tidak bisa menurunkan hujan, wala yasna'u syai'an, tidak bisa berbuat apapun. Fa amma man qala mutirna binau'i kada ala makna mutirna biwaqti kada fa inna ma dzalika ka qaulihi mutirna fi syahri kada.
Adapun kalau ada yang mengatakan mutirna, kita diberi hujan, ada kata-kata bi di situ. Kalau dalam bahasa Arab bi itu bisa bermakna waktu. Ya, misalnya kharastu bil amsi ilal al-mazra'ah. Aku kemarin bil amsi. Bi di situ bisa bermakna apa? Waktu. Maka kalau maksudnya kami diberi hujan pada waktu bintang ini bintang itu, maka kata beliau, fa inna ma dzalika ka qauli mutirna fi syarikada wa la yakun hadza kufran. Ini tidak termasuk ke kafiran. Ya, misalnya kita mengatakan ya biasanya turun hujan itu di bulan misalnya Desember. Ya, biasanya ya. Sekali lagi, maka menisbatkan ini kepada bulan tidak ada masalah karena apa? Hanya sekedar ini memang turunnya waktu apa? Hujan. Ya, tidak menyandarkan kepada apa? Sebab Desember itu yang menurunkan apa? Hujan. Paham ya? Kita diberi hujan pada waktu musim hujan, tidak ada masalah. Kata Imam Syafi'i demikian. La yakunu hadza kufran. Namun kata beliau, wa ghairu minal kalam ahabbu ilayya minhu. Namun kata-kata dalam bahasa Arabnya mutirna binawi kada lebih baik ditinggalkan. Seandainya punya niat apa? Keyakinan tadi cuma sekedar waktu saja, bukan karena apa? Sebab. Paham ya? Jadi ini berkaitan dengan bahasa Arab. Mutirna binawi kada ada dua makna kata Imam Syafi'i. Ada yang kufur kalau menyandarkan sebab hujan kepada bintang tertentu. Namun kata-kata mutirna binawi kada, kami diberi hujan ya dengan bintang itu, kalau maksudnya di waktu bintang ini tidak ada masalah kata beliau, cuma lebih baik lafaz itu ditinggalkan. Nah, wallahu taala alam. Qala Syafi'i rahimallah, uhibbu an yakula mutirna fi waqti kada. Lebih baik mengatakan kita diberi hujan pada waktu ini daripada mutirna binawi kada. Ya, sekali lagi lebih baik meninggalkan lafaz-lafaz yang itu akan dipahami makna yang batil, makna yang kufur tadi. Ya, dan di sini sudah merupakan juga kaidah secara umum, lafaz-lafaz yang ada dua kemungkinan hak dengan batil lebih baik apa? Ditinggalkan. Nah, kata beliau lebih baik dikatakan kami diberi hujan pada waktu ya musim ini atau waktu musim demikian. Wa qarruya an Umar annahu qala yaumal jum'ah wa huwa 'alal mimbar kan baqiya min nau'i thuraya. Pernah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata pada hari Jumat di atas mimbar, berapa yang tersisa dari waktu as-suraya. Faqala al-Abbas faqala lam yabqa minhu syai'un illa al-awa. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini pada waktu istisqa, ketika paceklik kemarau panjang, Umar bin Khattab minta tolong kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah. Fada'a, berdoa kepada Allah. Ya. Wada'an nas hatta nazala alal mimbar famutira mataran hayyan nasu minhu. Maka manusia pun berdoa ya dengan tadi dipimpin oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wa qalu Umar hadza yubayyin ma wasaftu li'annahu innama arada kam baqiya min waqti thuraya. Bahwasanya Umar bin Khattab ketika mengatakan kam baqiya min waqti thuraya ini berkaitan kapan ya waktu turunnya apa? Hujan itu. Kata beliau, liyu'arifahum bi anna Allah azza wa jalla qaddaral amtar fi awqatin fi ma jarrabu. Beliau mengatakan demikian untuk memahamkan kepada manusia bahwasanya Allah menurunkan hujan pada waktu-waktu tertentu. Maka tidak masalah kita mengatakan ya biasanya turun hujan itu di bulan demikian. Ya meskipun itu sekadar apa? Perakiraan sebagaimana ya perakiraan cuaca dan sebagainya. Karena apa? Melalui tajribah, pengalaman. Makanya bedanya jimat dengan obat ya. Kalau obat itu melewat
percobaan, penelitian apa? Ilmiah, ada hukum sebab akibat. Beda dengan apa? Jimat, nggak ada pengaruh apa-apa. Gelang dari kayu apa? Kayu jati, kayu bahar, kayu apa lagi? Ya, dengan penyakit tidak ada hubungan apa? Sebab akibat. Beda dengan perakiraan cuaca, ada apa? Penelitian ilmiahnya ada apa? Sekali lagi bisa dibuktikan. Nah, kata beliau, li'arifahum bi anna Allah azza wa jalla qadal amtar fi awqat fima jarrabu. Umar bin Khattab ingin memahamkan kepada manusia bahwasanya Allah menurunkan hujan di waktu-waktu tertentu seperti yang mereka sudah apa? Alami. Kama alimu annahu qaddara al-harra wal barda bima jarrabu fi awqat. Sebagaimana mereka sudah mengetahui kapan waktu musim panas, musim dingin. Karena sekali lagi tiap tahun demikian. Apalagi di Arab cuma ada apa? Musim panas, musim dingin, dan itu sudah apa? Biasa. Misalnya seperti bulan-bulan sekarang ini di sana apa? Musim panas. Maka sekali lagi tidak mengapa mengatakan bulan ini biasanya memang musim panas. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-saif. Mereka punya apa? Rihla, yaitu apa? Bepergian entah untuk berdagang dan sebagainya ketika musim panas, musim apa? Dingin. Ini suatu yang sudah biasa. Wa balaghani anna ba'du ashabi Rasulullah sallallahu kana idza asbaha wa qad mutiran nas qala mutirna bina'i fatah thumma qara'a ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Telah sampai kepadaku bahwasanya sebagian para sahabat Rasulullah SAW ketika pagi hari dan mereka diturunkan hujan pada malam harinya, mereka mengatakan mutirna binau'il fatah, kami diturunkan hujan di nau'il fatah. Di sini kata sebagian para ulama, para salaf ingin mengajarkan kepada manusia menisbatkan hujan itu kepada Allah dengan kata-kata yang mereka bisa pahami. Di antaranya di sini kami diberikan hujan dengan al-fatah. Binau'il fatah di sini bukan bintang yang ada di langit, bukan. Namun maksudnya apa? Ayat yang dibaca nanti, yaitu firman Allah, ma yaftahillah, Allah membukakan bagi manusia dari rahmatnya. Kan tidak ada bintang namanya al-fatah. Namun mereka ingin mengalihkan akidah orang-orang musyrikin. Jangan sampai menyandarkan hujan kepada bintang tertentu, namun sandarkan kepada Allah. Meskipun dengan ungkapan binau'i apa? Al-fatah. Ini berdasarkan firman Allah, ma yaftahillahu linnas. Tidaklah Allah membukakan kepada manusia dari rahmatnya. Fala mumsikalaha. Maka tidak ada yang bisa apa? Menahannya. Dan dari sini pula kita tahu, kita yakin dengan seyakin-yakinnya tidak ada pawang hujan yang bisa apa? Menolak hujan. Itu dibudu-budui saja. Ketika nggak turun hujan, memang ditakdirkan nggak turun hujan. Coba kalau sudah turun hujan, suruh berhentikan. Ini akidah seorang Muslim. Allah yang mengatakan demikian. Ma yaftahillahu linnas min rahmah. Kalau Allah sudah membukakan rahmatnya, menurunkan hujannya, fala mumsikalah. Tidak ada yang bisa apa? Menahannya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Ini maksud daripada ucapan sebagian salaf. Jadi ini memakai kata-kata yang ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim untuk memalingkan sekali lagi ungkapan-ungkapan orang-orang Arab jahiliyah. Wa balaghani anna Umar bin Khattab au jafa bi syaikhin min Bani Tamim ghada muttaqian ala ukazihi. Telah sampai kepadaku bahwasanya Umar bin Khattab pernah istilahnya bertemu dengan seorang syekh dari Bani Tamim, orang tua yang dia berjalan memegang tongkat, bersandar kepada tongkat. Wa qad mutiran nas, dan manusia sudah apa? Diturunkan hujan kepada mereka. Faqala ajada ma'akral mijdah al-bariha.
orang tua itu mengatakan bintang, ya al-mijdah itu bintang, ya al-mijdah bintang. Pada malam tadi atau kemarin bintang itu telah apa? Berbuat kebaikan. Artinya menyadarkan turun hujan kepada bintang al-mijdah. Fa ankara Umar qaulahu. Umar bin Khattab pun apa? Mengingkari ucapan orang tua tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama yang berkaitan dengan masalah at-tauhid, ya, betul-betul mereka tegakkan tauhid, mereka ingkari segala bentuk kesyirikan, meskipun hanya mungkin sekedar ya ucapan kata-kata yang tidak diyakini oleh apa? Hati, tetap itu syirik apa? Ya, syirik yang wajib diingkari. Ya, di sini sekali lagi, kalau meyakini hujan itu diturunkan oleh bintang tertentu, ini kufur syirik besar. Kalau hanya mengatakan ini karena sebab bintang ini, namun yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, ini syirik apa? Kecil. Sebagaimana jimat, kata ulama ada dua perincian hukumnya. Syirik besar kalau meyakini jimat inilah yang mendatangkan manfaat dan apa? Madarat. Tapi kalau mengatakan ini sebab saja, usaha saja yang menyembuhkan Allah, ini syirik apa? Kecil. Sama perincian dengan masalah al-matar di sini. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang al-istisqa bin nujum. Dan Rasul SAW juga memperingatkan umat beliau jangan sampai ikut lakuan jahiliyah. Ini termasuk apa? Al-umur al-jahiliyah. Kata Rasul SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku, tidak mereka tinggalkan. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nasab. Ya, bapakku dulu apa? Terserah apa, dokter, pejabat, presiden, apa sudah. Bangga dengan apa? Nasabnya, keturunan, darah kuning dan seterusnya. Ya. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum ini. Ya, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Kemudian yang keempat, an-yaha, meratapi mayit. Ini semuanya kelakuan jahiliyah yang wajib untuk ditinggalkan. Nah, baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sekedar diumumkan, insyaallah kajian besok kita liburkan dulu ya. Jadi yang biasa ikut kajian kita hari Kamis, mohon maaf insyaallah kita liburkan terlebih dulu. Nah, insyaallah ketemu hari Kamis yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Ada tadi bintang yang datang Ustaz. Iya. Bintang itu kan besar sekali Ustaz. Siapanya Jibril juga. Iya. Yang pertama, seorang muslim muslimah wajib meyakini qaula Allah wa qaula ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, ciri orang bertakwa yu'minuna bil ghaib. Adapun bagaimananya kalau itu tidak ada kabar berita dari Al-Quran dan Sunnah, cukup kita sami'na wa sadaqna. Ya, sebesar apa? Ya, silakan ukur sendiri. Iya, wallahu taala alam. Iya, silakan. Umar bin Khattab tadi mengingkari itu dengan mengingatkan apa? Wallahu ta'ala alam, yang ada beliau mengingkari kaulahu. Ya, tentunya mungkin ditegur, disampaikan yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, iya. Yang pertama, kita wajib meyakini Dajjal sudah ada, ya, akan tetapi menentukan fulan dan alannya ini butuh dalil khusus. Namun setahu anak bukan. Ya, karena sekali lagi Dajjal yang melihatnya cuma siapa dari kalangan sahabat? Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Iya, yang lain tidak ada. Nah, dan juga ciri-cirinya
Ya, tidak ada dalam hadis namanya seperti yang disebutkan tadi. Nah, maka sekali lagi kaidahnya, hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib di antara masa Dajjal, masa Ya'juj wa Ma'juj, tidak boleh kita berkata kecuali dengan ad-dalil, dari qala Allah wa qala Rasul, ataupun dari ijma' para as-salaf. Kurang lebih ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.